Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kasus revenue deposito pada Bank Nasional Indonesia. Presentasi saya ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso. Oke, kita mulai saja presentasi kita dengan judul analisis kasus revenue deposito pada Bank Nasional Indonesia. Kita mulai dengan latar belakang. Yang pertama, kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003. Kemudian yang kedua, Bank BNI mengalami kerugian sebesar 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat letter of credit atau LC. Kemudian yang ketiga, kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI, tetapi juga berimbas pada keuangan secara makro. Kita mulai ke profil singkat Bank BNI. Jadi Bank BNI didirikan pada tahun 1946. Perusahaan publik ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank BNI merupakan bank terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Bank Mandiri dan BCA dengan total aset pada tahun 2003 sebesar 131,49 triliun. Kemudian kita ke visi dari Bank BNI, yaitu menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja. Kemudian visi dari Bank BNI memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial, dan konsumer daya perusahaan. Yang pertama, BNI adalah bank umum berstatus perusahaan publik. Yang kedua, BNI berorientasi pada pasar dan pengembangan nasional. Yang ketiga, BNI secara terus-menerus membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha. Kemudian yang keempat, BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingannya para pegawai. Yang kelima, BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. Kemudian kita ke ringkasan kasus. Jadi awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang cukup besar senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan LC yang amat besar dan negara bakal rugi lebih 1 triliun rupiah. Penjelasan mengenai LC fiktif ini tersebut adalah sebagai berikut. Waktu kejadian yaitu Juli 2002 sampai dengan Agustus 2003. Opening Bank, Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, Western Bank Corp, dan Middle East Bank Kenya. Kemudian total nilai dari LC tersebut mencapai 1,7 triliun. Sementara penerima LC 11 perusahaan di bawah Gramerindo Group dan 2 perusahaan di bawah Petindo Group. Sementara jenis barang ekspornya adalah pasir kuarsa dan minyak residu. Tujuan ekspornya yaitu negara Kongo dan Kenya. Kemudian Kim SNC LC. Kemudian kita berlanjut ke kronologis. Yang pertama, Bank BNI cabang Kebayoran Baru menerima 196 buah LC dengan Using Bank, Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Western Bank Corp, dan Middle East Bank Kenya oleh BNI. Belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas. Mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh Bank BNI. Gramerindo Group menerima 1,6 triliun dan Petindo Group menerima 1,5 miliar. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabah pun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya. Kemudian
Yang keempat, setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi. Grand Meredo Group telah mengembalikan sebesar 542 miliar. Sisanya 1,2 triliun merupakan potensi kerugian BNI. Sekarang kita berlanjut ke identifikasi permasalahan. Jadi identifikasi permasalahan itu apa saja pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam penanganan transaksi LC Bank BNI dan bagaimana kaitannya dengan etika bisnis dan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi dalam menangani transaksi ekspor impor di Indonesia, maka bank harus tunduk kepada peraturan internal dan eksternal. Di mana dalam transaksi ada peraturan internal Bank BNI, buku pedoman perusahaan yang mengikat pegawai dan ada sanksi. Sementara yang selanjutnya adalah peraturan eksternal dari Bank Indonesia ya, PBI, SE dan Undang-Undang Hukum Dagang. Mana kewajibannya pengelolaan perbankan secara hati-hati atau prinsip prudensial. Yang selanjutnya peraturan internasional, Uniform Custom and Practice for Document Credit atau UCP ya. Kemudian yang selanjutnya tentang pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran terhadap peraturan internal bank, di mana Bank BNI punya aturan internal yang disebut dengan Buku Pedoman Perusahaan atau BPP yang mengatur semua ketentuan mengenai transaksi termasuk transaksi ekspor impor. Yang kedua, pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lainnya. Prinsip kehati-hatian pengelolaan bank, melanggar batas maksimum pemberian kredit, pemalsuan terhadap LC dan dokumen ekspor, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 6 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, selanjutnya pelanggaran terhadap UCP 500. Dalam kasus Bank BNI, pihak yang One Prestasi adalah Issuing Bank dengan asumsi bahwa nama-nama bank yang disebutkan sebelumnya adalah benar, maka Issuing Bank dimaksud telah melanggar pasal 9 yang berbunyi suatu irreversible merupakan jaminan yang pasti dari issuing bank asalkan dokumen-dokumen yang diminta diserahkan kepada bank yang ditunjuk negotiating bank dan sesuai dengan syarat dan kondisi LC. Kemudian yang keempat, penyimpangan terhadap kebiasaan dan best practice di dunia perbankan, yaitu tidak dilakukannya asesmen risiko terhadap issuing bank, tidak dimintakan informasi dari risk class international bank, padahal untuk yang LC berasal dari high risk country dan nilainya sangat besar, lazimnya dikonfir. Tidak dilakukan asesmen terhadap nasabah penerimaan fasilitas Gramerindo dan Petindo dengan analisa 5C atau character, capability, capital, structure, and conditional, dan trade line. Kemudian tidak ada pemisahan fungsi manajemen risiko dan fungsi marketing karena semua keputusan dilakukan oleh satu pejabat, yakni kepala cabang atau pejabat lain yang ditunjuk kepala cabang tanpa adanya review dari sisi risk management. Kemudian yang kelima, pelanggaran terhadap etika dan GCG. Pegawai Bank BNI Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto LC kepada unit yang berwenang sehingga potensi kerugian Bank BNI menjadi sangat besar. Kemudian beralih ke kesimpulan dari uraian di atas. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus LC fiktif BNI tersebut diduga telah terjadi pelanggaran penyimpangan terhadap 3 aspek, yaitu ekonomi, hukum, dan etika, di mana di ekonomi berpotensi merugikan BNI sebesar 1,2 triliun karena di total nilai transaksi LC sebesar 0,5 triliun telah dikembalikan oleh nasabah. Kemudian hukum, telah terjadi pelanggaran penyimpangan terhadap aturan internal BNI, Uniform Custom and Practice for Document Credit, kebiasaan dan best practice di dunia perbankan, peraturan BI, undang-undang tindak pidana korupsi, dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap LC dan dokumen ekspor. Yang ketiga, etika. Pegawai Bank BNI cabang Kebayoran Baru telah melanggar etika dan GCG karena tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto LC kepada unit yang berwenang di BNI. Dan agar kejadian serupa tidak berulang kembali di BNI pada masa-masa yang akan datang, Bank BNI melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menerapkan good governance secara konsisten, memperketat internal control, melakukan pemisahan fungsi risk manajemen dan fungsi marketing, lalu mengacu pada best practice dan UCP, dan menangani transaksi LC, memperlakukan aturan kewenangan yang berjenjang dan memutus fasilitas LC ekspor.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi